Sebagai software developer, kita dituntut untuk mempelajari banyak konsep, banyak hal, banyak materi, sehingga kita harus belajar, dan terus belajar. Salah satu cara yang kita pilih untuk belajar biasanya pertama-tama kita cari dokumentasi, kita cari tutorial, video, atau apapun itu, dan kemudian kita ikuti. Nah, namun anehnya adalah ketika kita mengikuti tutorial yang diberikan, ada aja masalah-masalah yang terjadi sehingga hasilnya apa, sedangkan yang kita coba hasilnya apa gitu. Di tutorial dan di yang kita coba itu berbeda. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut dan kita ngerasa stuck, diam aja di sana. Ditambah lagi kalau misalkan setelah kita ikut tutorial, oke, mulus ikut tutorial, tapi setelah itu kita menghadapi masalah yang berbeda, kita harus bikin project sendiri atau ada challenge atau ada tugas, dan itu di luar tutorial. Nah, di sana rasa stuck atau rasa error tadi akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Nah, di sini aku bakal bagikan tips belajar buat teman-teman sehingga ketika nanti menerapkan project dan kawan-kawan tidak mudah stuck, dan kalau stuck pun itu tahu harus berbuat apa agar tidak stuck lagi. Tips yang pertama, membiasakan diri dengan pesan error. Jadi ketika kita mengikuti tutorial tadi, misalkan tutorialnya untuk, aku ambil contoh yang paling gampang aja ya, biar teman-teman bisa ngikutin. Tutorial untuk membuat variabel di Java. Nah, di dalam tutorial ini pasti yang ditunjukkan adalah sukses-suksesnya aja. Jadi error-errornya itu gak ditunjukkan. Nah, masalahnya adalah ketika nanti kita selesai belajar dan mengikuti tutorial tadi, dan kita harus ada di dalam posisi butuh mengembangkan tutorial tadi, misalkan variabelnya kita buat berbeda dan kawan-kawan. Nah, pasti ada error. Dan karena kita tidak familiar dengan error-errornya tadi ketika belajar ya, hanya mengikuti tutorial saja, jadi kita akan bingung. Hal ini akan diperparah lagi kalau misalkan kita belajarnya tuh sangat cepat gitu ya. Hari ini kita belajar tutorial tentang membuat variabel. Tidak kita pelajari error-error, kemungkinan errornya seperti apa, tidak kita pelajari, kita langsung next ke tutorial percabangan mungkin, kemudian perulangan, kemudian function, OOP, dan kawan-kawan. Kita terus aja ikutin tutorial aja. Jadi kita hanya merasakan sukses-suksesnya aja. Jadi gagal-gagal, error-errornya tidak kita rasain. Nah, ketika kita akan membuat project menggabungkan banyak konsep tadi, variabel, looping, percabangan, array, dan kawan-kawan, dan muncul pesan error, di saat itu kita bingung, ini pesan error dari konsep yang mana? Variabel kah? Array kah? Atau yang mana? Karena kita tidak membiasakan diri kita untuk familiar dengan pesan-pesan error ketika belajar satu konsep tadi. Nah, jadi yang harus kita lakukan ketika belajar atau mengikuti tutorial tadi itu adalah setelah selesai mengikuti tutorial, kita dengan sengaja mencari-cari kesalahan gitu ya, mencari-cari error. Contohnya tadi kembali ke variabel. Kita tahu kalau bikin variabel itu ada tipe datanya, integer, kemudian diikuti nama, misalkan umur, sama dengan nilai awalnya apa? 0 misalkan. Nah, kita coba aja berimajinasi. Apa ya yang akan terjadi kalau misalkan kita tidak memberikan nilai awal? Sama dengan 0-nya kita hapus. Error kah? Kalau misalkan nggak error, atau error deh misalkan, dia error. Nah, itu pesan errornya apa? Kalau nggak error, dia nilai awalnya apa? Coba kita print. Apa hasilnya? 0 kah? Undefined, null, atau apapun. Bisa kita buktikan. Kemudian misalkan mau bikin array. Oke, bikin array. Kita coba sengaja akses indeks yang tidak ada. Misalkan kita isi array-nya hanya 5, kita akses indeks 1000 gitu misalkan. Oke, error, tapi pesan errornya apa? Terus seperti itu, kita cari celah di tutorial-tutorial yang kita ikuti. Sehingga apa? Ketika kita membuat project dengan menggabungkan banyak konsep dan muncul pesan error, kita tidak akan kaget lagi dan tahu ini penyebabnya dari konsep yang mana. Tips nomor 2, kembangkan tutorial yang sudah kamu pelajari. Jadi setelah tadi kita membuat diri kita familiar dengan error-error yang ada ketika belajar konsep-konsep baru, dan kita sudah belajar banyak sekali konsep-konsep yang ada, nextnya itu kita perlu menggabungkan konsep ini dengan cara membuat sebuah project. Nah, biasanya kalau kita udah mau belajar bikin project, kita cari nih tutorial untuk membuat project. Nah, tapi permasalahannya adalah setelah kita itu belajar bikin project dan udah selesai, udah aman, udah jadi projectnya, udah jalan sesuai tutorial, nextnya itu kita ingin membuat project baru lagi. Tapi
kita cari tutorial lagi. Nah, di sini kesalahannya. Jadi untuk bikin project baru, kita cari tutorial lagi. Bikin project baru lagi, cari tutorial baru lagi. Nah, kalau kita ikut-ikutan tutorial kayak gini terus, kita akan ada fase di mana kita namanya itu tutorial hell. Jadi kita hanya bisa membuat project kalau kita mengikuti tutorial. Tapi setelah kita harus mengembangkan projectnya, kita tidak bisa. Kenapa? Tutorialnya nggak ada. Nah, makanya penting sekali ketika kita sudah membuat project menggunakan tutorial, kita coba modifikasi. Kita buat project baru tapi tanpa mengikuti tutorial. Ya, mungkin bisa projectnya mirip-mirip dulu. Misalkan kalau kita ngikutin tutorial untuk membuat program atau project tentang artikel, misalkan blog gitu ya. Nah, nextnya mungkin kita coba bikin project warehouse misalkan ya, penyimpanan barang gitu ya. Jadi ada barangnya apa aja, bisa kita manage datanya, bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi, CRUD lah ya. Terus ada autentikasinya juga. Jadi kalau yang blog tadi tuh nge-manage tentang artikel, yang sekarang kita nge-manage tentang data barang atau data produk kayak gitu. Jadi tadi ketika kita sudah selesai belajar bikin project pakai tutorial, nextnya kita coba modifikasi. Itu dia tips nomor 2. Tips nomor 3, pelajari kembali konsep yang tidak dipahami. Nah, jadi tadi setelah di tips nomor 2 kita mencoba untuk modifikasi tutorial dengan membuat project baru tanpa ikut tutorial. Nah, di sana tuh pasti kita akan menemukan masalah-masalah baru ya, atau bahkan konsep-konsep baru yang baru pertama kali itu kita lihat. Atau bisa juga ketika kita nantinya setelah belajar konsep-konsep baru, kemudian kita mencoba membuat project ya, kita udah lupa dengan konsep yang sudah kita pelajari gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah lupa atau ada konsep-konsep baru tadi itu, kita tuh coba struggling. Ketika ada error, kita coba problem solving gitu kan. Tapi problem solvingnya itu kita cuma nebak-nebak gitu. Kayaknya masalahnya ada di sini deh, di line ini deh. Aku coba ganti ini. Oh, masih error. Kayaknya di sini deh. Aku coba ganti. Oh, masih error. Kalau baris yang ini aku geser ke bawah, masih error. Oh, masih error. Jadi kita benar-benar tidak tahu permasalahannya ini apa, sehingga kita cuma nebak-nebak dan coba-coba ubah-ubah gitu ya. Dan itu bisa jadi berjam-jam. Kenapa? Karena masalahnya itu bukan karena errornya, tapi karena ada konsep yang kita sudah lupa atau bahkan belum kita pelajari. Nah, jadi penting caranya ketika kayak gini, daripada kita struggling coba sana sini ya, coba-coba doang, coba-coba ubah-ubah kode, mending kita itu tutup dulu projectnya, kemudian kita kembali mempelajari konsep yang sudah tumpul tadi, atau bahkan konsep yang baru kita lihat saat itu. Yang misalkan, ini aku paling ambil contoh sederhananya ya, misalkan kita membuat project, kemudian di contoh projectnya itu ada menggunakan percabangan tapi menggunakan switch case. Ini aku simple banget ya, switch case. Sedangkan kita untuk percabangan biasanya pakai if. Switch case ini baru banget kita nggak pernah tahu switch case ini apa gitu kan. Ya udah, kita tutup dulu projectnya, kita bikin project baru yang apa? Fokusnya mempelajari konsep switch case. Tuh. Sehingga ketika kita sudah familiar dengan switch case di project yang baru tadi, kita kembali ke project utama kita sudah benar-benar fresh dan benar-benar tahu, oh, problemnya di sini nih. Aku salah pakai switch case-nya di bagian sini. Kita langsung tahu. Jadi nggak coba-coba hapus sana, hapus sini, tambah sana, tambah sini. Nggak menebak-nebak lagi. Jadi sehingga kita problem solving-nya bisa lebih cepat kayak gitu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita belajar lagi tadi, kita kembali lagi tadi, sangat penting untuk fokus ke topik yang emang kita tidak pahami. Jadi jangan dicampur-campur. Nah, biasanya adalah ketika kita kembali ke project atau kembali ke konsep yang ingin kita pelajari, kita campur-campurkan. Misalkan tadi, oh, kita tidak familiar dengan switch case. Nah, di project baru tadi, baiknya fokus ke switch case saja. Jangan dicampur-campur. Misalkan, oh, aku mau nyoba switch case dicampur sama for, atau di switch case dicampur sama array. Itu jangan. Fokus aja bikin switch case di project baru tadi itu. Jadi jangan dicampur-campur. Sehingga pemahaman kita itu benar-benar clear tentang switch case aja. Terus kita kembali, kalau misalkan masih ada konsep-konsep lain yang kita tidak familiar atau sudah lupa, balik lagi. Bikin tutorial, bikin project baru lagi.
yang benar-benar fokus hanya pada satu konsep tadi. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi beberapa tips dariku agar kita tidak mudah stuck dan kalau stuck pun bisa keluar dari stuck tersebut. Jadi yang pertama, kita perlu membiasakan diri dengan pesan error. Jadi jangan nikmati yang sukses-sukses aja, kita harus nikmati yang error-error juga. Dan yang kedua, kita perlu mengembangkan tutorial yang kita ikuti biar gak tutorial hell. Dan yang ketiga adalah kita perlu mempelajari kembali konsep-konsep yang kita sudah lupa atau bahkan konsep-konsep yang baru kita temukan. Nah, harapannya dengan tips-tips tadi, moga-moga teman-teman bisa tidak mudah stuck lagi, dan pun kalau stuck tadi, bisa keluar dari stuck yang teman-teman alami. Komen di bawah kalau misalkan teman-teman ada tips-tips lain, ya, agar mempermudah teman-teman yang lain juga untuk belajar, dan kalau teman-teman ada permasalahan lain ketika belajar, bisa juga komen di bawah, biar aku bisa buatkan tips-tipsnya.